Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dadan Sakti Wibowanto, Prodi Manajemen. NIM 1011223202773. Sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang Customer Relationship Management. Tugas saat ini saya diperintahkan untuk membahas modul sesi 1. Tujuan utama dalam modul ini penulis bertujuan untuk agar mahasiswa bisa mampu memahami konsep dan definisi relationship marketing. Tujuan utama pemasaran adalah mengembangkan hubungan yang dalam dan langgeng dengan orang-orang organisasi secara langsung maupun tidak langsung, mempengaruhi keberhasilan kegiatan pemasaran perusahaan. Yang dimaksud di sini yaitu si pengusaha bukan hanya berjualan untuk mendapatkan modal ataupun pembelian sesaat, tapi si pengusaha juga harus menanamkan hubungan relationship atau hubungan bisnis agar si pembeli akan terus repeat order. Oleh karena itu diperlukan suatu kegiatan pemasaran yang bertujuan untuk membangun hubungan jangka panjang yang saling memuaskan dengan konstitusi kunci untuk mendapatkan dan mempertahankan bisnis. Pengembangan dan peningkatan hubungan yang kuat dengan konstitusi kunci pemasaran relation membutuhkan pemahaman tentang kemampuan dan sumber daya, kebutuhan, tujuan, serta keinginan. Jadi sebelumnya si pengusaha sebelum terjun membuat suatu usaha, lebih baik awalnya menentukan dulu target penjualannya mau ke siapa, barang yang mau dijual itu seperti apa. Sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis tersebut itu yang seperti apa. Selanjutnya konsep dan definisi relationship marketing. Menurut Pye and Fro 2013 menyebutkan pemahaman mengenai relationship marketing hasil dari evolusi dari berbagai konsep pemasaran sejumlah bidang utama seperti customer marketing, industrial marketing, non-profit marketing, and social marketing, dan customer relationship management. Sebelum si pengusaha ini membuat strategi tentang apa yang akan dilakukan ke depannya, seperti yang tadi saya bilang, kita harus tahu kita akan menjual produk ini targetnya ke siapa, cara kita menjualnya seperti apa, terus cara kita menangani pembeli itu seperti apa. Setelah kita matang tentang hal tersebut, barulah kita membuat strategi tentang penjualannya. Untuk strategi pertama untuk strategi marketingnya mempunyai perspektif dalam kegiatan pemasaran terdapat dua orientasi pelanggan yang harus diperhatikan oleh pemasar, yaitu bagaimana program kegiatan pemasaran dapat memenangkan pelanggan atau customer winning element, dan bagaimana pemasar mampu mempertahankan pelanggan atau customer keeping element.
yang dimaksud customer winning element itu si customer bisa memenangkan, berusaha memenangkan dalam segala aspek, entah itu dia dalam segi penjualan, terus teknik pemasarannya seperti apa, apalagi sekarang sedang marak-maraknya dunia internet. Bagaimana si customer itu menjual produk sebaik mungkin untuk mengalahkan pesaing-pesaing di bidangnya. Dan untuk yang customer keeping element itu bagaimana si customer itu mempertahankan si pembelinya, bukan end to end, tapi tetap eh, si pemesanan berkelanjutan atau repeat order. Untuk customer winning element itu yang harus diperhatikan itu produknya, bagaimana kita menciptakan produk sebaik mungkin, promotionnya yang seperti tadi saya bilang, bagaimana cara kita mempromosikan produk-produk yang akan dijual. Karena dengan maraknya dunia sosial ini, para penjual bisa sangat mudah untuk menjual barangnya, tergantung bagaimana cara kita mempromosikan barang kita tersebut. Dan untuk customer keeping itu kita harus memperhatikan si customernya, bagaimana cara kita melayani customer, cara kita menjelaskan tentang produk kita. Meskipun nanti ada keluhan, bagaimana cara kita mengatasi keluhan si customer itu agar dia tetap repeat order dan tidak beralih ke pesaing kita. Makanya sebelum kita memulai bisnis, suatu perusahaan harus dibekali oleh orang-orang yang memiliki kemampuan pada bidangnya. Karena agar si pekerja itu bisa melakukan apa yang dia lakukan dengan maksimal. Kita harus mematangkan produk kita seperti apa, tempatnya seperti apa, prosesnya bagaimana, promosinya seperti apa, karena itu tidak bisa terlepas satu sama lain. Untuk mempertahankan unsur-unsur tersebut yang harus dimiliki oleh si pengusaha, ada 3 hal yang penting. Yang pertama, konsistensi, di mana ada kesesuaian logis dan berguna antara 2 atau lebih elemen dari bauran pemasaran. Integrasi dan leverage, integrasi yang melibatkan interaksi harmonis yang aktif antara elemen bauran pemasaran, dan leverage yang melibatkan pendekatan yang lebih canggih dan berkaitan dengan penggunaan setiap elemen untuk mendapatkan keuntungan terbaik untuk mendukung bauran pemasaran total. Untuk prinsip-prinsip relationship marketing, menurut Pay and Flow 2013 mengidentifikasi prinsip-prinsip marketing ada beberapa. Yang pertama, fokus pada hubungan daripada transaksi. Yang dimaksud di sini itu si penjual itu bukan cuman melihat berapa keuntungan atau berapa barang yang terjual, tapi bagaimana dia berhubungan dengan si customer
atau pelanggan dengan baik agar si bisnis tersebut bisa berkepanjangan bukan hanya sesaat. Eh, yang kedua, perhatian penuh dan penciptaan nilai bagi pelanggan. Yang pertama, ada nilai yang dimiliki perusahaan untuk pelanggan. Kedua, ada nilai yang diciptakan perusahaan untuk pelanggan. Jika ini ditangani dengan memuaskan, profitabilitas jangka panjang dan nilai masa depan perusahaan akan terwujud. Yang selanjutnya, pendekatan yang membahas beberapa domain pasar atau kelompok pemangku kepentingan, bukan hanya pasar tradisional. Eh, jadi yang dimaksud di sini itu bukan hanya kita menjual ke pasar-pasar tradisional, tapi dengan kejadian masa sekarang, dengan banyaknya pasar-pasar online, si si customer pasti mencari market bukan bukan hanya di dunia nyata, tapi juga bisa di dunia maya, entah itu lewat Facebook, IG, atau TikTok. Makanya kita juga harus menguasai beberapa pasar di internet, atau kita bisa menggait influencer-influencer eh, untuk mempromosikan produk kita. Promosi itu bukan hanya cara kita mempromosikan barang. Kadang ada promosi mulut ke mulut. Makanya dari awal, sebelum kita memulai bisnis, kita harus juga melihat produk kita sebaik apa, semaksimal mungkin cara pembuatannya. Misalkan kita ambil contoh tentang penjualan baju. Kalau misalkan baju kita bagus, bahkan tanpa kita promosikan atau tanpa kita membayar influencer untuk promosi, bisa promosi lewat mulut ke mulut. Misalkan contoh, ada satu pelanggan yang membeli baju kita. Baju kita memiliki kelebihan, tidak panas, warna banyak, bahan bagus. Karena kita memaksimalkan cara kita membuat, dengan siapa kita berkolaborasi, cara kita menservis si pembeli seperti apa. Pada akhirnya ketika si pelanggan puas, pelanggan ini secara tidak langsung akan mempromosikan produk kita lewat mulut ke mulut. Misalkan dia akan ngobrol, ketika ada temannya yang bertanya, wih baju bagus. Pasti orang itu secara tidak sadar akan membanggakan produk kita dengan mengatakan, iya ini produk enak dan lain sebagainya. Temannya mungkin akan bilang, beli di mana? Oh iya, di sini di toko online ini ada, nama tokonya ini. Nah, itu secara tidak langsung juga mempromosikan barang kita tanpa harus kita mengeluarkan uang.
untuk mengeluarkan biaya promosi. Udah ya, kan sakit. Jasa nama CR. Udah.